بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Sebagaimana adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam majlis ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut dengan keluarga beliau serta para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk penyesalan yang tiada terhingga bagi seseorang adalah ketika dia duduk di majlis tapi dia tidak berzikir kepada Allah. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berusaha setiap kali kita bermajlis, di dalam majlis itu disebut nama Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan berselawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlis di mana orang yang duduk di dalamnya tidak akan pernah menyesal di akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyesalan yang tidak ada ujungnya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Masih di dalam tema besar, yakni dampak negatif yang timbul bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, atau hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dan kita sudah membahas 23 poin. Sekarang masuk pada poin yang ke-24, yakni al-ma'asi sababun
lihirmani da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam wal malaikah. Di antara bentuk hukuman, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, Allah akan menghalangi orang tersebut dari mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para malaikat. Allah akan halangi mereka dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu yastaghfir lil mu'minin wal mu'minat. Sebagaimana di dalam nas yang banyak, ya, dan kita pahami meski kita tidak menghafalnya, tapi kita tahu persis bahwa Allah perintahkan kepada Nabi untuk memohonkan ampun bagi umatnya yang beriman, bagi umatnya yang mukmin, ya. Ya, di antaranya di dalam Al-Quran, ya, kita temukan Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu di antaranya. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Ini isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan mendapat doa dari Nabi SAW, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi syaratnya adalah kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, tidak merusak keislaman kita, tidak merusak keimanan kita dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apakah dosa itu bentuknya adalah terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti akidah, tauhid, seperti ibadah, ya, ini hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maupun dosa dan maksiat yang terkait dengan hak-hak hamba, akhlak kita, muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu saja kita kasih contoh. Ada doa Nabi SAW, yang doa ini disebutkan oleh para ulama sampai hari kiamat berlaku untuk umatnya. Saya biasa kalau kuliah subuh saya sampaikan hadis ini. Apa kata Nabi? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Siapa orang yang berhak mendapatkan doa Nabi ini? Adalah orang-orang yang menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai bukti dari keimanan mereka. Bangun subuh, perkenankan panggilan azan, ikut salat berjamaah ke masjid, ya, tentunya menunaikan yang sunnah-sunnah. Inilah orang-orang yang paling berhak mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, Bapak Ibu rahmati Allah. Dan besar keyakinan kita bahwa doa Nabi ini tidak akan sampai kepada orang-orang yang pada pagi itu dia tidak bangun, atau dia bangun mungkin dia lalai salatnya, dia tidak ikut salat berjamaah. Wallahu alam. Kenapa? Karena baru melek saja dia sudah bermaksiat kepada Allah. Orang yang bangun pagi kemudian dia lalai salatnya, walaupun dia salat, itu sudah bermaksiat kepada Allah. Seseorang yang tidak salat di awal waktu, tidak berjamaah, tidak di masjid, itu maksiat. Karena masuk dalam kategori ayat Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ أُولَٰئِكَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam ayat 59. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka datanglah generasi setelah mereka
Ini generasi yang suka menyia-nyiakan salat. Apa makna menyia-nyiakan salat itu? Disebutkan oleh para ulama. Ya, mulai dari melalaikan salat. Ya. Kemudian tidak berjamaah. Kemudian waktunya sudah di akhir-akhir. Puncaknya mereka enggak salat. Ini fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Ulaika yalqawna ghayya. Mereka inilah yang akan menemui kesesatan. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala kebinasaan. Nah, itu berarti maksiat. Ayat yang berulang-ulang kita baca dalam salat. Bahkan mungkin Bapak Ibu Rahman mengulang-ulang ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini bukti dalil dari Al-Qur'an bahwa orang yang lalai salat itu maksiat. Orang yang lalai salatnya itu maksiat. Bapak Ibu Rahman. Kecuali kalau ada uzur. Bayangkan orang baru bangun tidur sudah bermaksiat. Dia memulai hari itu dengan maksiat. Pantaskah dia dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak pantas. Saya enggak yakin saya doa ini sampai kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi adalah mendoakan umatnya yang mukmin, yang menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka dosa yang pertama sekali yang real paling banyak dilakukan oleh umat Islam melalaikan salat. Bayangkan, Pak. Saya selalu mengingatkan ini kepada diri saya dan kita semua. Belajarlah kita mendisiplinkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan lalai salat? Saya benar-benar dari hati saya mengingatkan Bapak Ibu, karena di mana-mana kita menyaksikan ini masif. Rata-rata umat Islam lalai salatnya, rata-rata. Silakan Bapak Ibu mau bantah itu. Saya menjadi saksi dengan mata kepala saya sendiri. Lalai salatnya, lalai. Tidak berjamaah dan tidak di masjid. Subhanallah, ini maksiat. Dia menunaikan salat, tapi salatnya tidak berfaedah bagi dirinya. Ketika Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala membahas ayat 45 dalam surah Al-Ankabut misalnya. Saya ngambil contoh maksiatnya di sini saja Bapak Ibu rahmatullah. Saya selalu memberikan contoh masalah salat ini karena ini yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Allah katakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Hafal kita ayatnya itu. Dirikan salat kata Allah, karena dengan mendirikan salat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Bapak Ibn rahmatullah. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Beliau mengutip ada 3 asar. Yang asar ini kata beliau dinilai mauquf oleh para ulama. Itu ada dari Ibnu Mas'ud, ada dari Ibnu Abbas, satu lagi dari Jabir dari sahabat Jabir. Ridwanullah alaihim ajmain. Kalimatnya hampir sama. Apa kalimatnya? Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa ba'dan. Saya ulangi, Pak. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa ba'dan. Siapa yang ibadah salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, kata Nabi sallallahu dalam riwayat itu disebutkan. Jadi ada yang mengatakan ini perkataan sahabat. Tapi sebenarnya di situ disandarkan kepada Nabi. Ada yang mengatakan itu marfu'. Ada yang mengatakan mauquf sampai ke sahabat. Ini perkataan sahabat. Ada yang mengatakan ini perkataan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dengan ibadah salat itu dia akan semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan syaitan. Semakin dekat dengan dosa dan maksiat. Maka itulah yang terjadi. Bapak Ibu rahman, mari kita saksikan berapa banyaknya dari kita yang salat
tapi dosa dan maksiat terus-menerus dilakukan. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia melaksanakan salat itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Akhirnya salatnya tidak berfaedah dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Betul dia salat, tapi maksiat jalan terus. Semakin dia salat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa? Karena dia salat tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini bahayanya, Pak. Bahayanya di situ. Maka kita bertanya, ini kenapa ya orang yang salat bermaksiat? Kita melihat, ya, mungkin terjadi pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saya ini termasuk yang rajin salat, tapi kok maksiat jalan terusnya? Itu harus perbaiki diri kita. Bukan salatnya yang salah, kitanya yang salah di dalam melaksanakan salat tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dari itu, ya, kita ini mendapat hukuman dari Allah, tidak berhak mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Adapun doa dari para malaikat, waqala ta'ala, sebenarnya ayat ini juga dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi yang lain. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya, para malaikat yang memikul arasy. Ya, kita nggak usah ngomongin apa yang dihebohkan oleh sebahagian dari kita, ya, Pak, tentang arasy ini, Pak. Kita nggak usah latah seperti mereka gitu. Ya, kita yakini arasy itu ada. Dan arasy itu benar-benar di atasnya Allah beristiwa. Arasy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu harus kita yakini. Sahih dalil. Nabi yang katakan bahwa makhluk Allah yang paling besar itu arasy. Allah Subhanahu wa taala sebutkan para malaikat yang memikul arasy, wa man haulahu, dan hamba-hamba yang berada di sekitarnya, di sekitar arasy tersebut, ya tentu para malaikat. Tentu para malaikat. Saya takut salah dalam menterjemah, Pak, sebentar. Ayat 7 dan 8, ya. Silakan Bapak lihat ini. Para malaikat yang memikul arasy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Dan para malaikat yang ada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dimohonkan ampun untuk dosa-dosa mereka oleh para malaikat pemikul arasy dan para malaikat yang berada di sekeliling arasy. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengetahui berapa jumlah bala tentara Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para malaikat Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak tanya berapa jumlah, enggak tahu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang Baitul Ma'mur ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas langit yang 7 itu ada namanya Baitul Ma'mur. Itu satu masjid di mana setiap harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disinggahi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Setiap harinya disinggahi oleh 70.000 malaikat. Setiap sehabis mereka singgah dan beribadah kepada Allah di masjid itu, kemudian mereka keluar dari masjid, tidak kembali lagi. Artinya sampai hari kiamat setiap hari malaikat 70.000 malaikat.
Yang sudah ke sana itu nggak kembali lagi. Itu malaikat baru lagi yang 70.000. Malaikat baru lagi di hari besok, malaikat baru lagi 70.000. Setiap hari kata Nabi seperti itu. Ada yang bisa menghitung berapa jumlah malaikat? Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang memikul arasy Allah berjumlah 8 orang. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah, yang memikul arasy Allah itu berjumlah 8 malaikat. Dan ini termasuk malaikat yang paling agung dan paling mulia dari seluruh malaikat yang ada. Karena dipercaya memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit menjelaskan tentang ini, Pak, supaya kita ini yakin gitu. Yakin. Kenapa yakin? Nah, inilah makhluk yang memohonkan ampun kepada Allah, itu maksudnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang suci bersih dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memohon kepada Allah, memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita. Kira-kira istighfar mereka didengar oleh Allah atau tidak? Kita akan jawab, tentu Allah akan mendengarkan istighfar mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabal jahim. Mereka berdoa, ya, berdoa untuk orang-orang yang beriman, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Jadi kalimatnya, Pak, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu. Ampunilah orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya, kalaupun mungkin ada yang tergelincir dari mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka segera bertobat kepada Allah, bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ini masih masuk dalam kategori hamba mukmin yang mendapatkan istighfar dari para malaikat dan istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita memang tidak ada yang tidak bersalah. Enggak ada kita ini yang bersih dari dosa. Tapi ketika kita tergelincir, maka wajib bagi kita segera bertobat. Kita diingatkan kembali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali kepada kebenaran, orang-orang yang kembali. Jadi dia sudah terlanjur, kemudian dia kembali kepada kebaikan. Dia terlanjur melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang sudah terjerumus ke lembah dosa dan maksiat adalah orang yang mau memperbaiki dirinya, dia kembali kepada kebaikan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baik manusia. Nah, ini masih dapat, Pak. Kan disebutkan di sini, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti agamamu, yang bertobat dan mengikuti agamamu. Kemudian, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
innaka antal azizul hakim. Di ayat 8 disebutkan, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka, sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah, wa dzalika huwal fawzul azim. Ini ayat 9 ya. Di ayat 9-nya, dan jagalah mereka dari bencana kejahatan, jagalah mereka dari hukuman dari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan itu. Waqihimus sayyi'at, jagalah, nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam penjelasan beliau yang lain, nanti ada disebutkan oleh, maksudnya waqihimus sayyi'at ini maksudnya adalah jauhkan mereka dari hukuman dari kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka. Yauma idzin, pada hari itu, ya, jauhilah dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Dan sesungguhnya Engkau yang telah menganugerahkan rahmat kepadanya, yang demikian itu adalah keagungan, kemenangan yang agung. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa para malaikat. Doa para malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling suci, paling bersih. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling bersih, paling patuh, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah. Para malaikat tidak pernah membantah. Yaf'aluna ma tu'marun. Ketika Allah mensifati para penjaga neraka jahanam, maka para malaikat itu, kata Allah, mereka mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah membantah. Malaikat itu nggak pernah bantah. Dan jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah tersisa 4 jari di langit, kata Nabi SAW, melainkan di sana ada seorang malaikat, ada satu malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi SAW menyebutkan, langit, ya, merintih, dan dia pantas untuk merintih, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak tersisa tempat di langit itu 4 jari, tak tersisa tempat selebar 4 jari, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam, 4 jari manusia apa jari malaikat, wallahu a'lam, tidak disebutkan di situ secara khusus. Ya, zahir hadis mungkin 4 jarinya kita gitu maksudnya. Ini perkara gaib yang kita wajib mengimani, Pak. Jadi jangankan membicarakan tentang zat dan sifat-sifat Allah, malaikat saja kita banyak yang nggak masuk akal gitu. Banyak yang nggak masuk akal gitu. Ngomongin malaikat banyak nggak masuk akal. Malaikat Jibril itu sayapnya 600, Pak. Kalau dia buka sayapnya maka tertutup ufuk timur dan barat, kata Nabi SAW. Nah, itu masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal gitu. Maka nggak usah dipikirin, Pak. Makanya kita ini, ya, terlalu memaksakan diri. Kalau malaikat saja nggak masuk akal, bagaimana kita akan memikirkan Allah? Dalam satu riwayat disebutkan, meski riwayat nanti ada yang mengatakan dhaif, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu diperintahkan untuk memikirkan ciptaan Allah, tidak diperintahkan untuk memikirkan bagaimana Allah. Allah itu seperti apa, Allah itu sebesar apa, Allah itu bagaimana. Enggak boleh. Kita disuruh untuk memikirkan ciptaan Allah.
Ini ciptaan Allah nih, fikirkan supaya kuat iman kita, supaya kuat keyakinan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat-sifat Allah itu yang diotak-atik, bikin heboh, ya, mempermasalahkan Allah berada di atas arsy, mempermasalahkan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Bukan urusan kamu. Allah mau berada di atas arsy, Allah mau turun ke langit dunia. Kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita apa? Mengimani, meyakini apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, mengimani dan meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, selesai. Kita nggak boleh banyak ngomong. Nah, kita jangan ngomong Allah, Pak. Malaikat saja kita nggak bisa, nggak masuk akal kadang-kadang. Langit ini seluas sebanyak 7 lapis langit, kata Nabi SAW, tak tersisa 4 jari. Ada ruang yang tersisa 4 jari, melainkan kata Nabi SAW ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka pantas nggak langit merintih? Pantas nggak? Ya pantas. Maksudnya kenapa merintih? Keberatan, Mbak. Jadi langit itu keberatan memikul malaikat di atasnya. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Belum lagi nanti ketika Nabi menceritakan malaikat. Ini untuk meyakinkan hati saja, Pak. Saya menyampaikan untuk meyakinkan hati bahwa yang sedang kita bicarakan adalah makhluk Allah yang paling suci, yang paling patuh, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, bahkan mungkin dapat dipastikan permohonan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa berapa jarak antara bahu dengan telinga malaikat pemikul arsy. Berapa jaraknya, Pak? Ada ingat, Pak? Ini hadis loh, Pak. Coba kita lihat sebentar hadisnya. Saya lupa jaraknya saja, Pak, sebenarnya. Hadisnya itu, kata Nabi, aku mengetahui, ya, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hadisnya. Aku diizinkan oleh Allah, udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, innama baina syahmati udhuni ila atiqihi masiratu 700 amin. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah, yakni malaikat pemikul arsy, yaitu antara daging telinganya
dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Masuk akal Pak? Daun telinganya ini ke pundaknya itu Pak, itu sejauh perjalanan 700 tahun perjalanan. Kan nggak masuk akal itu Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghubungkan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini, jangankan ngomongin Allah, jangankan ngomong malaikat, hal-hal yang ada di tengah-tengah kita yang kadang-kadang ada yang nggak masuk akal juga, ya nggak? Banyak yang nggak masuk akal. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang gaib yang Allah khabarkan terkait dengan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Ini para malaikat, Pak, para malaikat. Malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling bersih, yang paling patuh, yang paling taat kepada Allah, yang paling besar, yang paling banyak, dan yang paling kuat. Yang paling kuat, Pak. Tidak ada yang lebih kuat dari para malaikat. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ini yang kita bacakan tadi. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dan ini tidak akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat nggak dapat Pak dosa. Tidak dapat doa ini. Tapi kalau dia bermaksiat sebagaimana kita katakan tadi, dia sadar dari kesalahannya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri. Kan disebutkan oleh Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, maka akan dicap hatinya dengan cap hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kata Nabi SAW, kalau dia berusaha untuk membersihkan hatinya, dia memperbanyak istighfar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bening kembali. Nah, orang ini Pak dapat dan sampai doa para malaikat, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Tapi kalau dia larut dengan dosa yang dia lakukan, dia tidak bertobat kepada Allah, malah kecanduan berbuat dosa, terus melahirkan dosa-dosa baru, atau mengulang dosa-dosa yang sudah dilakukan, dia merasakan kenikmatan berbuat dosa dan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu rahmatullah, akan sangat jauh dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali doa. Jauh dari doa para malaikat. Tidak akan pernah didapat oleh mereka. Fahadha du'aul malaikati lil mu'minin at-taibina al-muttabi'ina li kitabillahi wa sunnah. Inilah doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, yang mengikuti Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini sebenarnya pembicaraan beliau ini, Bapak Ibu rahmati Allah, dosa tidak hanya terkait dengan dosa muamalah, tidak hanya terkait dosa muamalah terhadap sesama manusia maksudnya, tapi juga kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kita melihat berapa banyaknya orang yang taat beragama, tapi apakah ketaatan mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Nah, itu loh. Ya, terutama sekali mereka yang menyimpang dari Sunnah Nabi SAW. Mereka terlihat seperti orang saleh, tapi dalam pandangan agama, menurut syariat, orang ini sebenarnya bukanlah orang saleh. Kenapa? Karena dia menyimpang dari Sunnah Nabi SAW. Maka ini disebutkan at-taibin al-muttabi'in li kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzina la sabila lahum ghairuhuma, di mana seharusnya bagi seorang mukmin tidak ada jalan lain kecuali dua jalan tersebut, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yatma'u ghairu haula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wah. Maka tidak pantas orang yang tidak memiliki kriteria yang disebutkan di dalam ayat ini mendapatkan ampunan, mendapatkan doa dari para malaikat dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disifatkan di dalam ayat ini.
Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita, mungkin nanti sedikit akan kita tambah dengan poin berikutnya. Ini panjang ini sebenarnya poin berikutnya untuk satu kali pertemuannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau memasukkan salah satu bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dihalangi atau dijauhkan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu. Ini menjamin bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Apa yang satu itu? Kata Nabi, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak terpecah belah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, jagalah umatku agar tidak terpecah belah. Doaku ini, kata Rasulullah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa Nabi yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Artinya dari sesuatu yang pasti kita terhalang darinya, itu kan musibah. Demikian pula sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Salah satu di antara indikasi yang menjelaskan tentang hal itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih ya, beliau menaiki mimbar kemudian mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengaminkan doa Jibril. Jibril memintaku untuk mengaminkan doa. Apa itu? Jibril berdoa, ya Allah, celakalah seseorang yang apabila dia bertemu dengan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang aku aminkan, kata Allah. Amin. Yang kedua, ya Allah, celakalah seseorang yang apabila dia masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya sehingga dia tidak masuk surga karenanya. Kata Nabi, amin. Yang ketiga, ya Allah, celakalah seseorang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku mengucapkan amin. Hadis ini sahih, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini satu indikasi bahwa doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dikabulkan oleh Allah. Bayangkan kalau Rasulullah memohonkan ampun untuk kita. Insyaallah doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bayangkan para malaikat memohonkan ampun untuk kita. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat
Ampunilah orang-orang mukmin dan mereka yang mengikuti jalanmu, jalan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sesuatu yang pasti, kemudian kita sesuatu yang pasti baik, sesuatu yang pasti bermanfaat untuk diri kita, kemudian dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bentuknya apa? Ampunan, rahmat Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita yang berdoa, Bapak Ibu rahmati Allah, kira-kira pasti atau tidak? Pasti enggak diampuni oleh Allah? Kalau kita minta ampun, pasti enggak diampuni oleh Allah? Belum tentu. Lihat dulu, kita ikhlas atau tidak. Menyesalnya kita itu tulus atau tidak. Karena tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, syarat orang bertobat baru diterima taubatnya oleh Allah, itu yang pertama dia harus ikhlas karena Allah. Sudahkah kita bertobat dengan ikhlas? Sudahkah kita mengucapkan kalimat istighfar itu dengan ikhlas? Sudahkah benar-benar tulus penyesalan dalam hati kita terhadap dosa yang kita lakukan itu? Atau jangan-jangan penyesalannya setengah-setengah, makanya balik lagi? Atau mungkin enggak ada penyesalan? Bahkan Nabi SAW pastikan bahwa orang yang disuruh bertobat itu dia menyesal dalam hatinya. Artinya kalau orang enggak ada penyesalan dalam hatinya, ini orang ini tidak dianggap bertobat. Sekalipun dia beristighfar, sekalipun dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 100 kali, 1000 kali dalam sehari, itu tidak dianggap bertobat. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyesal dengan dosa yang dilakukan. Kemudian kata beliau, dia menjauhi perbuatan dosa itu. Sudahkah kita benar-benar menjauhi perbuatan dosa itu? Atau kita masih mendekat juga? Harusnya tinggalkan, jauhi, tinggalkan. Jangan lagi diingat-ingat. Kemudian berikutnya, tidak kembali. Ya, artinya ini dua hal, tetapi itu disebutkan berbeda ya. Seseorang meninggalkan, baru kemudian setelah itu dia tidak kembali lagi. Karena ada orang yang meninggalkan habis itu balik lagi, Pak. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, ini ciri orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghiasi dirinya dengan amal-amal saleh. Ada 5 itu. Nah, sudah kalimat hal ini ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, insya Allah ini satu ciri bahwa taubat kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampun kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum pasti juga. Tapi kalau malaikat yang berdoa, malaikat yang beristighfar untuk kita, Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kita, memohon rahmat Allah, memohon ampunan untuk kita, digugurkan dosa-dosa kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi doanya begitu. Insyaallah taala 100%, ya, 100%. Karena Nabi sendiri mengatakan, doa-doaku seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tidak dikatakan musibah? Bagaimana tidak dikatakan sebuah hukuman bagi orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang sudah pasti baik, sesuatu yang sudah pasti bermanfaat bagi dirinya, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bapak Ibu rahmati Allah. Taubatnya seperti ini, saya kasih gambaran sebelum kita tanya jawab. Kata Nabi, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Kata Nabi, di dalam bulan Ramadan itu, khususnya di 10 hari terakhir, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kata Nabi setelah itu? Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Bayangkan, siapa yang meragukan tentang kebaikan Lailatul Qadar? Siapa yang tidak tahu dengan kebaikan Lailatul Qadar? Dipastikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beramal saleh pada malam itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setara dengan dia beramal 1000 bulan. Lebih baik kata Allah. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada dia beramal 1000 bulan.
lebih baik daripada kalian beramal 1000 bulan, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebaikan ini tidak didapat oleh seseorang. Apa contohnya? Ya, malam itu dia tidak beribadah. Malam itu kalaupun dia bangun tapi dia tidak beribadah, atau dia tidak bangun, ya. Atau lebih parah lagi, malam itu dia bermaksiat, ya sudah pasti dia tidak akan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini gambaran saja. Seseorang dihukum oleh Allah kalau dia bermaksiat dan tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan itu, dan terus menerus dosa itu dia lakukan, maka dia terhalang dari kebaikan doa para malaikat, doa Rasulullah SAW. Dan ini adalah kebaikan yang sangat besar yang harusnya diberikan kepada diri kita, tapi Allah tidak ridha karena kita masih bermaksiat dan terus-menerus bermaksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya persilahkan.